Kita semua pernah merasakannya. Satu kata kasar dari orang terdekat bisa bikin kita merasa hancur seakan dunia ini runtuh. Kamu mungkin bilang, ini bukan masalah besar, tapi dalam hati ada rasa yang bilang, kenapa ini bisa terjadi padaku? Perasaan ini hanya semakin memburuk jika kita terus membiarkan stigma negatif itu mengangan. Penting bagi kita untuk mulai mengenali nilai diri kita. Semakin lama kita mengabaikannya, semakin dalam luka itu menusuk. Saatnya untuk menghapus semua keraguan dan mulai menemukan kembali siapa kita sebenarnya dengan langkah-langkah yang bisa membantu membangun harga diri kita. Pertama, luka hati seringkali sulit dipahami, terutama ketika kita terjebak dalam perasaan negatif yang berlarut-larut. Mengapa bisa terjadi? Mungkin kamu mengalami perpisahan yang menyakitkan, atau kata-kata menyakitkan dari orang yang kita percaya. Dalam momen-momen seperti ini, penting untuk mengidentifikasi dan menerima rasa sakit yang kita rasakan. Jika kita mencoba mengabaikannya, sama saja kita menyimpan api di dalam diri kita. Menyadari bahwa perasaan itu valid adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Alih-alih merasa malu atau bersalah atas perasaan kita, sebaiknya kita mengakui bahwa merasa sakit adalah bagian dari proses kehidupan. Dengan memahami akar dari luka tersebut, kita bisa mulai merangkul diri kita sendiri dan mencari cara untuk menyembuhkannya. Proses ini memang tidak instan, tetapi dengan waktu dan pengakuan, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Ingat, setiap orang mengalami luka hati, dan menghadapinya dengan bijaksana akan membawa kita lebih dekat pada ketenangan. Terkadang, kita perlu berbicara pada diri sendiri dan mengingatkan bahwa perasaan ini bisa jadi lebih baik seiring waktu. Setiap orang pun memiliki caranya masing-masing untuk melewati periode penasaran ini, yang tentu saja akan membantu kita tumbuh dan berkembang lebih baik ke depan. Kedua, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita yang bersalah atas semua yang terjadi. Kata-kata buruk dari orang lain mungkin membuat kita merasa rendah, tetapi penting untuk tidak mengambil semua itu ke dalam hati. Kita harus ingat bahwa penilaian orang lain tidak menentukan nilai diri kita. Dalam banyak kasus, orang melontarkan kata-kata pedas karena mereka memiliki masalahnya sendiri. Daripada terus-menerus menyalahkan diri sendiri, fokuslah pada hal-hal positif tentang diri kamu. Buatlah daftar sifat atau prestasi yang kamu banggakan. Dengan cara ini, kamu bisa mulai melihat dirimu dari sudut pandang yang lebih baik. Ingat, ini bukan tentang berbohong pada diri sendiri, tetapi membangun kembali percaya diri yang telah tergoyahkan. Ketika kita melihat diri sendiri dengan lebih baik, kita juga bisa lebih mudah menerima diri kita apa adanya tanpa merasa rendah diri. Proses ini butuh waktu, tetapi perlahan-lahan, dengan kesadaran baru, kita bisa mengubah dialog internal negatif menjadi lebih mendukung dan konstruktif. Jangan lupakan pula, saat kita melakukan refleksi ini, kita memberi diri kita kesempatan untuk menghargai semua pencapaian, tidak peduli seberapa kecilnya, yang merupakan bagian berharga dari perjalanan hidup kita. Ketiga, lingkungan sekitar kita benar-benar mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif, kita akan lebih mudah menemukan kembali harga diri kita. Cobalah untuk mendekatkan diri dengan teman-teman atau orang-orang yang mendukung, mendengar, dan memahami. Koneksi positif tumbuh dari saling menghargai dan berbagi kebahagiaan. Tak jarang, dengan berbagi cerita atau pengalaman, kamu akan menemukan bahwa tidak hanya kamu yang merasakan kesedihan. Hal ini bisa menjadi jembatan untuk merasa lebih baik dan mendapatkan perspektif yang lebih luas. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang percaya pada kita akan merasa lebih kuat dan percaya diri dalam menghadapi tantangan. Maka dari itu, carilah orang-orang yang bikin kamu merasa berharga dan yang bisa saling menguatkan. Ingat, penyaluran energi positif dari satu sama lain bisa menjadi terapi tersendiri, di mana dukungan dan kasih sayang dari mereka mampu membuat kita merasa lebih berharga dan mampu menghadapi kehidupan. Proses ini bukan hanya membantu kita peduli pada diri sendiri, tetapi juga memberi kita semangat untuk menghargai hubungan yang kita jalin dan saling berbagi visi untuk saling maju. Keempat,
Self-love bukan sekadar frasa yang fashionable. Itu adalah keharusan. Menyayangi diri sendiri adalah tentang memperlakukan diri kita dengan penghormatan dan kasih sayang yang layak kita terima. Cobalah memberi diri kamu waktu untuk melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia, baik itu hobi, olahraga, atau sekadar istirahat untuk diri sendiri. Kita seringkali sulit untuk memberi diri kita izin untuk bahagia. Alih-alih berfokus pada kesalahan dan kekurangan, cobalah berlatih berbicara dengan diri sendiri seolah kamu sedang bercakap-cakap dengan sahabat yang baik hati. Perkataannya harus lembut dan mendukung. Saat kita belajar menyayangi diri sendiri, secara otomatis kita mengubah cara kita memandang kehidupan dan mengurangi dampak rasa sakit dari masa lalu. Ketika kita memberi diri kita ruang untuk merasakan dan belajar dari pengalaman, kita juga menemukan kekuatan untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, cinta untuk diri sendiri adalah pondasi bagi semua kebahagiaan yang ingin kita capai dan membantu kita untuk hidup dengan lebih bermakna. Jadi, jangan ragu untuk menghargai diri sendiri, karena setiap langkah kecil menuju self-love adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Kelima, dalam dunia yang penuh media sosial, membandingkan diri kita dengan orang lain telah menjadi hal yang lumrah. Namun, ini adalah faktor berbahaya bagi harga diri kita. Setiap orang memiliki cerita dan perjalanan yang berbeda, sehingga tidak adil jika kita menilai diri kita berdasarkan standar orang lain. Ketika kita melihat kehidupan orang lain tanpa sempurna, seringkali kita lupa bahwa kita tidak tahu perjuangan yang mereka hadapi. Kita hanya melihat permukaannya saja. Hentikan kebiasaan ini dengan mulai membatasi konsumsi media sosial, atau minimal, fokuslah pada hal-hal positif dalam diri kita setiap kali kita merasa terlintas untuk membandingkan. Kita harus belajar untuk merayakan pencapaian kecil diri kita sendiri. Ini akan membantu kita menjaga perspektif, karena setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan kita. Dengan cara ini, kita bisa membangun harga diri yang lebih baik dan lebih stabil. Jangan ragu untuk mengingatkan diri bahwa setiap perjalanan itu unik dan berharga, dan kamu sudah berada di jalurmu sendiri. Ketika kita mampu menghentikan pembandingan, kita akan menemukan bahwa perjalanan hidup kita sebisa mungkin harus bisa dimaknai dengan cara yang lebih baik, dan kita layak untuk menyukuri setiap proses yang kita alami. Keenam, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi, mengapa kita sulit untuk memaafkan diri sendiri? Kesalahan bukanlah tanda bahwa kita lemah, tetapi justru pengalaman yang bisa menjadi pelajaran berharga. Penting untuk belajar menerima kesalahan yang kita buat dan tidak terus-menerus menyiksanya. Sejak kecil kita diajari untuk bertanggung jawab, tetapi mari kita ubah anggapan tersebut dengan lebih realistis dan bijak. Cobalah untuk mencatat kesalahan yang pernah kamu buat dan renungkan apa yang bisa kamu ambil dari situ. Dengan cara ini, kita bisa melihat kesalahan sebagai bagian dari pertumbuhan, bukan beban yang harus kita pikul selamanya. Proses ini membutuhkan waktu, tetapi dengan memberikan diri kita kesempatan untuk belajar, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menghadapi kehidupan. Menerima kesalahan memampukan kita untuk melepaskan beban dan melangkah maju dengan lebih ringan. Dengan cara ini, kita belajar untuk tidak hanya menerima kekurangan kita tetapi juga merayakan aspek positif dari diri kita yang mungkin terlupakan selama ini. Ketujuh, ketika semua cara sudah dicoba namun kita masih merasa terjebak, mungkin itu saatnya untuk mencari bantuan profesional. Terapi atau konseling bukan tanda kelemahan, tempat yang aman untuk memperbaiki hidup kita. Dengan berbicara pada profesional, kita bisa mendapat pandangan objektif yang tidak dapat kita capai sendiri. Seringkali, seseorang yang berpengalaman dapat membantu kita menemukan sudut pandang baru yang membuat kita lebih memahami diri sendiri. Secara mental, memiliki seseorang yang bisa mendengar dan memberi arahan sangat membantu. Kita tidak perlu menghadapi semua ini sendirian. Bantuan profesional dapat membantu kita dalam menemukan kembali harga diri kita dengan cara yang terstruktur, serta memberikan alat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Terkadang, langkah ini adalah kunci untuk membuka potensi kita yang tersimpan.
Ingatlah bahwa mengambil langkah untuk mencari dukungan adalah tindakan yang berani dan menunjukkan komitmen untuk meraih hidup yang lebih baik. Dengan bantuan yang tepat, kita dapat belajar untuk mengatasi rintangan dan menjaga kesehatan mental kita agar tetap seimbang dan positif. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh dan berbagi pengalaman kamu di kolom komentar. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.